Kompas TV, independen, terpercaya. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda? Hari ini senang sekali saya Wafik Asisa kembali menyapa Anda dalam Sapa Sulsel di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, sebuah karya sastra berjudul Tahajud Sang Aktivis baru saja diterbitkan beberapa bulan lalu oleh seorang penulis asal Makassar. Dari judulnya, buku ini tampaknya bercerita tentang spiritualitas dan perjuangan sosial. Lantas seperti apa isi pesan dan makna yang tertuang di balik buku ini? Untuk mengungkapnya kita akan bahas langsung bersama sang penulisnya. Sudah hadir di studio Kompas TV Biro Makassar ada Pepi Albaikuni, penulis Tahajud Sang Aktivis. Selamat pagi Pak Pepi. Selamat pagi Mbak Wafik. Apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah, ketemu lagi kita. Iya, ketemu lagi sebagai seorang penulis. Siap. Kali ini adalah buku baru ya Pak, betul. Judulnya Tahajud Sang Aktivis. Betul. Bisa digambarkan secara garis besar buku ini bercerita tentang apa Pak? Ya, karena judulnya Tahajud Sang Aktivis, berarti kan ada dua elemen di sana. Ada tahajudnya mewakili spiritualisme, dan aktivis mewakili gerakan sosial. Nah, biasanya para aktivis atau kita yang di dunia aktivis seringkali tidak ingin mengklaim diri kita sebagai bagian dari religiositas. Bahkan anak-anak aktivis itu kadang-kadang jauh dari titik-titik spiritual. Nah, buku ini sebenarnya ingin memadukan bahwa aktivisme dan religiositas ada baiknya jangan dipisahkan, karena energi kita aktif seharusnya ada dari agama. Kira-kira gambaran besarnya seperti itu di novel ini. Baik, jadi inspirasi judulnya pun juga berdasarkan kisah yang dituangkan dalam buku ini. Iya, ya? Pada dasarnya pengalaman. Ya, saya mengalami aktivisme di tahun 98 dan novel ini sebenarnya merekam perjalanan saya dan teman-teman saya di dunia aktivis, dan saya melihat ada kegamangan memang dari anak-anak aktivis terhadap dunia spiritual. Sementara saya sendiri dan beberapa teman itu berangkat dari dunia pesantren masuk dunia aktivis. Seringkali ada kegamangan di sana. Betul. Jadi ada banyak hal yang akhirnya kita mendoktrin itu kemudian dikritik ulang, kemudian di dogma itu kayak bahasa aktivis itu diruntuhkan, tapi pada akhirnya juga mengalami kegamangan. Maka saya ingin memberikan semacam pesan terhadap para aktivisme, teman-teman aktivis, bahwa justru kita di Indonesia ini agama dan religiositas termasuk juga spiritualitasnya seharusnya menjadi energi untuk bergerak, sehingga aktivisme tidak boleh hilang, tapi kita dipandu oleh moralitas yang kita sepakati bersama. Kira-kira seperti itu. Baik, nilai-nilai keagamaan harus selalu dibawa oleh seorang aktivis ya, dimanapun. Nilainya gitu. Nilainya. Ya, nilai itu kan misalnya salah satunya kemanusiaan. Baik. Agama ini kan nilainya kemanusiaan. Aktivisme juga bicara tentang kemanusiaan. Sebenarnya inline. Berapa lama proses menulis buku ini, Pak? Nah, ini dia. Saya sendiri menulis sebagai proses memerdekakan diri sendiri. Wafik mungkin tahu saya ada pekerjaan lain di luar penulis, dan penulis ini bukan pekerjaan, semacam hobi saja. Kalau buku ini sendiri saya tulis itu di awal tahun 2000-an. Menulisnya ya, proses menulisnya, merekam ulang pengalaman saya sebagai aktivis dan melihat fenomena aktivisme di Sulawesi Selatan dan Indonesia pada umumnya terus-menerus bergerak. Dan dalam banyak diskusi dengan teman-teman aktivisme, seringkali ada gap antara bagaimana memadukan agama dan aktivisme. Seringkali anak-anak aktivis itu tidak disebut sebagai anak-anak agamis gitu, atau orang-orang yang agamis tidak mau disebut aktivis gitu, kira-kira seperti itu. Nah, proses kreatifnya itu dimulai 2000-an, kemudian 2012 sebetulnya saya sempat menerbitkan edisi proofreading namanya, untuk meminta teman-teman kasih masukan lah kayak gitu. Kemudian mengendap beberapa waktu lalu lah, kemudian saya melakukan penulisan kembali dan terbitlah di tahun 2025 ini pada bulan Juli kemarin. Baik, siapa sosok atau tokoh utama dalam buku ini? Di sini ada dua tokoh. Tokoh arusnya itu ada dua. Zaki sebagai
subjek atau aku yang Zaki sebagai aku yang menjadi arus utama penceritaan narasi dalam novel ini sekaligus menjadi naratornya. Lalu kemudian ada Kareng Anom yang menjadi mursyid spiritualnya yang muncul di tengah jalan. Nanti yang Kareng Anom ini memandu gerakan aktivisme Zaki gitu. Kira-kira seperti itu, Mbak. Baik, secara riset karakternya pun juga Anda melakukan riset yang mendalam atau seperti apa? Riset sih enggak, karena Zaki ini kan mewakili saya secara pribadi aktivis ya, sehingga beberapa teman-teman ketika membaca buku ini merasa ini semacam kampanye diri saya. Mungkin teman-teman yang kenal kami di era-era 98 tahu bahwa ini adalah salah satu pengejawantahan dari diri kami. Tapi aku itu bukan subjek tunggal, aku itu semacam akumulasi dari teman-teman saya yang aktivis di era 98, 99 sampai 2000-an awal, yang kemudian saya rekam pengalaman itu menjadi aku di dalam novel ini. Jadi kalau dibilang riset juga tidak, tetapi ini semacam abstraksi dari pengalaman saya sebagai orang yang pernah di dunia itu dan juga pernah di dunia pesantren gitu. Jadi tokohnya ini kan Zaki ini di dalam cerita buku ini anak dari seorang tokoh agama yang kakeknya ulama di kampung. Lalu kemudian dia apa namanya hidup ya standar lah, seorang ulama mendidik cucunya pasti seperti yang kita duga bersama, pasti standarnya normatif. Tahfiz dan sebagainya, diajarkan agama dan digadang-gadang akan menjadi penerus sang kakek, karena Zaki ini sejak kecil dalam novel ini memiliki bakat alamiah di bidang agama, pandai ceramah, suaranya bagus ketika jadi imam dan sebagainya, sehingga kakeknya merasa Zaki ini tepat untuk menggantikan dia. Tetapi ketika kuliah dia malah menjadi aktivis dan mengubah total karakter awalnya yang agamis menjadi aktivis yang pakai celana robe-robe, merokok, gondrong ya, kayak model penggambar aktivisme dan kemudian apa namanya pengabdian keagamaannya tidak lagi di masjid tapi di jalanan. Nah, suatu ketika kalau setup novel ini kan 2009, jadi pas SBY Budiono naik menjadi presiden. Suatu ketika dia demo, lalu kemudian ya diliput oleh televisi, lalu kemudian kakeknya melihat, loh kok ada Zaki dalam televisi, lalu kemudian dipanggil, diadili, di sidang, terjadi pertengkaran dengan sang kakek, lalu kemudian Zaki diusir dari rumah karena sudah dianggap keluar dari nilai-nilai yang diinginkan sang kakek. Baik, tadi Anda sempat menyebutkan bahwa ini pengalaman pribadi Anda saat menjadi seorang mahasiswa. Begitu. Apakah latar waktu dari buku ini juga di tahun 98 juga atau seperti apa? Pada akhirnya saya revisi, karena awalnya ketika saya menulis ini, latar waktunya adalah 98 awalnya. Tapi ketika di 2024 kemarin saya mulai tulis ulang, saya kasih maju sedikit, karena di 98 itu kan tidak ada HP. Nah, kemudian di 2009 mulai ada HP, lebih enak kayaknya, lebih relate, meskipun belum ada WA, karena 2009 kan belum ada WA, tapi kayaknya HP mulai populer 2009 di kita. Jadi saya geser waktunya ke 2009. Itu yang nanya jadi penulis, Mbak Wafik. Suka-suka kita menggeser waktu, karena kan agak sulit kita mengembangkan gagasan kalau time-nya tetap 98, karena butuh komunikasi pakai HP gitu. Nah itu saya geser waktunya. Aslinya sih 98. Tapi kemudian di konteks ini menjadi 2009. Karena dunia aktivisme di Makassar ini kan tidak pernah kehilangan konteks. Ya, bahkan terakhir 27 Agustus ini malah kencang banget gitu. Dan itu juga menjadi konteks teman-teman ketika membaca novel ini, merasa bahwa ini bisa menjadi panduan kita gitu. Baik, ini bisa sangat-sangat relate ya untuk anak-anak muda sekarang, terutama yang aktivis aktif menyuarakan hak-hak dari masyarakat begitu. Nanti kita akan lanjut kembali saudara membahas soal buku Tahajud Sang Aktivis. Kami akan kembali usai jeda. Siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengung. Tapi kebenarannya dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Ikuti saya, saudara. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam Akhir Pekan, Dipo Investigasi, Kompas TV, independen, terpercaya. Mengisi ruang informasi Anda, sejumlah informasi sudah kami rangkum dalam program Kilas Kompas. Usah khawatir,
tertinggal berita dan informasi terkini. Kilas Kompas akan menyajikan sejumlah informasi lainnya untuk Anda. Karena kami merangkum semuanya untuk Anda. Singkat, pohon tumbang menutup jalan utama. padat, terpercaya. Tetaplah bersama kami di Kilas Kompas. Kilas Kompas, setiap hari pukul 11:30 malam, live di Kompas TV. Pelanggaran hukum, ketidakadilan, keresahan sosial terjadi dan terjadi lagi. Tersangka sendiri dia melakukan aksinya itu sudah lebih dari 6 tahun. Aku pemakaian krem abal-abal itu lama banget, ada pengelupasan, terus merah. Selami peristiwa, tarik benang merah, temukan kebenaran di balik fenomena. Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Salam waspada saudara, polisi menggerebek sarang narkoba. Waspada, tindak kejahatan ada di sekitar Anda. Akhir kisah pembunuh berantai asal Bekasi akhirnya terungkap. Identifikasi tanda-tandanya, observasi fenomenanya, persempit ruang geraknya, tangkap informasinya dalam Borgol. Senin sampai Jumat pukul 3:30 sore di Kompas TV. Dipo Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Tanggung jawab. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal orang-orang korban? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Tuhan, aku membatin dalam hati, andai aku bisa menukar seluruh pahala kebaikanku kepada Dengkule. Saat itu, untuk kebahagiaan warga pemukiman itu, aku rela sepenuh-penuhnya rela. Salah satu kutipan dalam buku Tahajud Sang Aktivis, ini juga menggambarkan bagaimana gerakan sosial yang dilakukan oleh tokoh utama dari buku ini. Anda melihat nilai-nilai sosial apa yang sebetulnya perlu untuk dimiliki anak-anak muda di era saat ini? Iya, betul, menarik sekali pertanyaannya. Sosial itu kan bicara tentang perjumpaan antar manusia. Nah, di novel ini sebenarnya manusia-manusia yang dihadirkan itu ada manusia namanya Dengkule yang Wafik tersebut itu sebenarnya nama Makassar tapi aslinya orang Cina ceritanya. Jadi orang Dengkule ini sosok yang ditinggalkan kerabatnya pada saat kerusuhan di Makassar tahun 96. Kemudian dia menjadi pegawai parkir di kampusnya Zaki. Kemudian hubungan antara Zaki dan orang Cina ini menjadi akrab. Suatu ketika orang Chinese di dalam buku ini sakit, lalu kemudian Zaki lah yang menolongnya. Nah, ada pertautannya nanti. Kemudian yang kedua adalah soal pemukiman di warga yang saya sebut di sini Karungisi. Saya pikir adalah warga proletar, warga-warga yang disingkirkan oleh peradaban. Lalu kemudian Zaki dan teman-temannya kan menjadikan itu wilayah dampingan. Nah, suatu ketika ada pengusaha yang membeli tanah itu. Rupanya pengusaha ini anaknya Dengkule yang hilang gitu. Nah, lalu kemudian Kareng Ano memberikan isyarat kepada Zaki untuk melakukan lobby kepada anaknya Dengkule yang akhirnya dia tahu anaknya Dengkule. Lalu kemudian karena pengusaha itu kan pasti bicara untung rugi, sehingga agak mudah juga ada harapan tapi belum tentu jadi kenyataan. Sehingga di ujungnya tadi itu Zaki membatin bahwa jika seluruh pahalaku terhadap Dengkule bisa kutukar dengan kebahagiaan warga Karungisi, aku rela sepenuhnya rela gitu. Artinya bagi Zaki pahala agama ini tidak berguna kalau tidak bisa membantu orang gitu. Kalau hanya untuk dirinya, bagi Zaki tidak terlalu berguna. Tapi jika pahala itu yang pahala kebaikannya bisa dia gunakan untuk membantu orang, saya pikir itu mandat kemanusiaan. Nah, itu yang saya sebut dengan isu sosial yang di dalam agama sangat cocok juga dalam dunia aktivisme. Kira-kira seperti itu. Dalam agama Islam juga hablum minan nas gitu ya, betul hubungan sekali, antara sesama manusia. Dan manusia ini dalam konteks hablum minan nas itu tidak bicara sesama Islam. Jadi siapapun. Makanya kalau Wafik misalnya baca novel saya, seringkali saya munculkan orang-orang
tersingkirkan. Chinese, calabai, kemudian ada difabel, nanti bikin novel terbaru saya anak disleksia gitu, yang mungkin lagi proses garapan. Jadi saya senang melihat orang-orang yang dipinggirkan gitu. Baik, banyak anak-anak muda yang juga ingin begitu turut berkontribusi melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Dimulai dari mana sebetulnya hal baik yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda sekarang, Pak? Sebenarnya kan anak muda ini kan punya zaman yang berbeda-beda. Nah, kalau saya dengan Wafik aja kita beda zaman, sehingga pendekatannya tentu saja berbeda. Meskipun pendekatan berbeda, ada menurut saya satu hal yang paling penting. Kita punya dua modal dari Tuhan ya, semua manusia punya, akal dan mental. Akal dan mental. Menurut saya dipenuhi dulu itu, kemampuan otak melalui ilmu dan kemampuan batin melalui spiritualisme. Nah, spiritualisme yang saya maksud itu bukan ibadah saja, tapi kepekaan sosial begitu. Kepekaan terhadap orang-orang yang terutama yang dipinggirkan. Karena bagi saya dalam membaca sejarah Nabi ketika diutus oleh Tuhan, isu perdana yang ditampilkan di masyarakat Arab adalah pembebasan budak dan penghargaan terhadap perempuan. Jadi isu-isu kelompok-kelompok yang marginal itu menjadi ide utama hadirnya Islam. Sebelum nanti setelah mapan barulah muncul ibadah sholat. Jadi sholat ini semacam pentahbisan terhadap sosial yang sudah tertata dengan baik. Kalau kita kan beda ya, masyarakat kita sudah tertata sehingga salat itu menjadi primer. Kalau di zaman Nabi kan pelan-pelan masyarakatnya ditata, baru ibadahnya diperbaiki. Dan bagi saya pengalaman pengetahuan keagamaan itu bukan pengetahuan keagamaan yang normatif saja, tetapi pengetahuan keagamaan yang substansif yang mengarah pada hablum minallah, hablum minan nas, dan hablum alam. Nah, salah satu metode yang saya tawarkan di buku ini adalah pendekatan tasawuf. Ya, pendekatan tasawuf. Karena menurut saya pendekatan tasawuf jauh lebih menarik, lebih cair ketimbang pendekatan fikih gitu, yang seringkali kita gunakan. Bukan berarti pendekatan fikih salah gitu. Baik, melakukan pendekatan tasawuf progresif bisa dibilang seperti itu. Anda melihat saat ini anak muda aktivisme, apakah mereka masih memiliki ruh spiritual atau mungkin lebih pragmatis? Bagaimana Anda melihatnya? Spiritualisme itu bedakan dengan religiositas saja. Banyak orang beribadah tapi kehilangan spiritualisme. Jadi spiritualisme itu adalah kemampuan yang kita miliki untuk menyerap sesuatu yang baik dari siapapun, dari manusia, dari hewan, dari alam, kebaikan-kebaikannya. Karena itu ibadah dalam Islam menjadi titik spiritual yang paling penting, karena ketika kita beribadah, kita akan membuka kemampuan spiritual dalam diri kita untuk menyerap energi dari yang maha punya energi. Sehingga bagi kita ketika sholat, di dalam dunia tasawuf juga, sebenarnya sholat itu adalah proses penerimaan energi dari Tuhan. Karena itu tahajud menjadi sangat penting dalam agama Islam. Karena di ruang tahajud itu kan agak dramatis ya, hening, manusia lain tidur, tapi ada hamba Allah yang muncul di tengah malam, membuka jiwanya dan menyerap potensi spiritual dari yang maha memiliki energi untuk digunakan bergerak. Jadi sekali lagi fungsinya dua. Ke Tuhan kita menyerap energi kebaikan, tapi kebaikan itu tidak boleh dimiliki sendiri, dia harus memiliki efek kepada masyarakat. Sehingga dalam Islam doktrin kita, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat. Nah, dari mana sumber manfaatnya? Dari penyerapan kita terhadap energi spiritual itu. Dan saya bisa menyerap energi spiritual dari Wafik, dari kameramen, dari teman-teman dari teman-teman wartawan, sehingga saya tumbuh sebagai pribadi. Berarti spiritualitas di situ. Nah, tetap yang membuat kita sedikit yang Wafik sebut tadi pragmatisme adalah ketika kita mendekati agama secara hitam putih, begitu. Misalnya, kenapa sih kita sholat? Ya sederhana, kita sholat karena kita takut masuk neraka dan pengen masuk surga, atau kita sholat karena kita mau dapat pahala dan takut dosa. Nah, pendekatan ini tidak salah, tapi tidak cukup, karena pendekatan ini hanya membuat kita patuh, tapi tidak merenungkan mengapa kita melakukan ibadah seperti ini. Jarang sekali kita melakukan ibadah sholat dengan pertanyaan awal mengapa kita sholat. Kenapa? Nah, kita takut menggugat, dan memang tidak boleh menggugat fondasinya, tapi kita boleh kok memikirkan untuk diri kita sendiri, mengapa saya sholat tapi masih melakukan ini. Itu kan menjadi refleksi bersama. Nah, proses refleksi ini adalah metode yang paling umum dalam dunia tasawuf. Sehingga bagi saya
tasawuf itu menjadi ruang yang bisa dipelajari siapapun, bukan tasawuf yang sulit, tapi tasawuf itu sebuah metode keagamaan yang disediakan oleh para ulama untuk melatih kepekaan batin kita. Karena kalau batin kita peka itu kita akan melihat manusia setara. Nah, kalau manusia setara berarti kan kita mengejawantahkan cara Tuhan melihat manusia. Kan doktrin kita itu manusia di hadapan Tuhan setara. Sama jika kalau masuk ke masjid kan, kalau SOP-nya masjid itu kan tidak ada sebenarnya pejabat di masjid itu. Siapapun yang terlambat di belakang gitu. Misalnya saya sebagai kepala balai di kantor misalnya, terlambat datang sholat, tidak bisa saya bilang, karena saya kepala balai saya harus di depan, nggak bisa. SOP-nya sama, sederajat, sama-sama ruku, sama-sama sujud. Nah, itu SOP ketuhanan. Baik, kita harus break dulu. Saudara, kami akan lanjutkan kembali membahas soal buku Tahajud Sang Aktivis. Kami akan kembali usai jeda berikut ini. Mari sambut Hari Yang Fitri dengan hati penuh kemenangan, menjalin silaturahmi, menguatkan persaudaraan dalam kebersamaan. Kompas Gramedia berkomitmen menyajikan karya terbaik sebagai inspirasi untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seusai menunaikan ibadah puasa selama bulan suci Ramadan, tiba saatnya bersukacita menyambut hari kemenangan. Mari berbagi kebahagiaan, merayakan kebersamaan, saling bermaafan, eratkan persaudaraan. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Independen, terpercaya. Saat ini, siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengung. Tapi kebenarannya dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Gelar bicara tajam mengupas fakta, memantik solusi. Doktor dan profesor itu bisa abal-abal dan dengan belise. Kenapa lebih memilih jalan ini, jalan yang kemudian jadi tidak aman? Why now? Berita bernilai sebagai referensi. Ada apa di balik pembangunan pagar laut? Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Ikuti saya, saudara. Rosi. Satu meja, The Forum. Sapa Indonesia malam akhir pekan. Dipo Investigasi. Kompas TV. Independen, terpercaya. Anda kembali menyaksikan Sapa Sulsel, saudara. Kita kembali akan berbincang bersama penulis Tahajud Sang Aktivis, Pepi Al-Baikuni. Baik, Bapak bisa dijelaskan mungkin di balik penulisan buku ini, apakah pernah Anda mengalami titik balik spiritualitas atau seperti apa? Bisa iya, bisa tidak sih sebenarnya. Lebih bukan titik balik spiritualitasnya, tapi menjawab kegamangan dua dunia yang saya alami. Dunia pesantren atau dunia ritual keagamaan dan dunia aktivisme. Di dalam pengalaman saya, dunia ini seolah-olah berjarak, jauh sekali jaraknya, tidak ada hubungannya antara aktivisme dan keagamaan. Begitu yang terlihat, sehingga ada kegamangan. Terus apakah kalau kita aktivisme berarti kita harus meninggalkan doktrin-doktrin keagamaan? Apakah kalau kita bergelut di bidang keagamaan kita kehilangan nalar untuk menjadi aktivis gitu, kira-kira seperti itu. Nah, dari situ saya ingin menulisnya menjadi yang saya sebut titik balik spiritual juga, bahwa ini bisa memandu dan caranya adalah memasukkan isu-isu yang selama ini tidak terlalu masuk dalam isu keagamaan. Jadi kalau ada yang mengira buku ini adalah panduan salat tahajud, itu keliru. Tulisan ini adalah refleksi dari agama dan sosial. Maka setupnya itu kampus sebagai ruang spiritualisme, kampungnya sebagai ruang agama, kemudian Karungisi sebagai orang-orang yang tertindas, dan juga dunia malam. Saya ada setup terakhir itu tentang dunia pelacuran gitu. Dan menurut saya dunia-dunia ini
adalah dunia yang dipenuhi manusia dan mereka juga punya hak untuk dinyatakan sebagai manusia. Jadi kan ceritanya Karang Anom, guru spiritualnya Zaki, mengajak ke jalan penghibur untuk mencari calon istrinya di dunia malam. Tentu saja bagi kita laki-laki, wih kenapa di sini dapat calon istri? Nah, justru di situ saya memunculkan karakter Fatima yang silahkan baca sendiri. Tapi saya ingin membuat melalui novel yang spiritual sebenarnya judulnya, tapi isunya di dalam sangat sosial. Bagi saya itu adalah cara saya, karena saya dulunya adalah seorang aktivis. Bagi saya aktivisme itu tidak boleh mati. Tidak boleh mati. Yang berbeda itu modelnya. Kalau dulu mahasiswa mungkin demo, sekarang karena sudah tidak mungkin demo di usia sekarang, jadi saya menulis. Jadi aktivisme itu bagi saya adalah orang-orang yang selalu aktif untuk menyampaikan gagasannya dengan medium-medium yang berbeda gitu. Baik, apalagi sekarang bisa dibilang anak-anak muda dalam melakukan aktivitas sosialnya itu medianya sudah sangat-sangat banyak begitu ya, media kreativitasnya sudah sangat banyak untuk menyuarakan keresahannya terkait dengan kondisi saat ini. Bagaimana Anda melihat anak-anak muda saat ini di media sosial khususnya ya? Apakah cukup ekspresifkah atau Anda melihat ada hal-hal penting yang perlu sama-sama kita gaungkan atau seperti apa? Anak-anak muda sekarang sangat kreatif menurut saya. Ada banyak kelompok-kelompok muda menggunakan medium digital sebagai area pergerakan dan menurut saya memang penting sekali. Gen Z sekarang kalau misalnya kita menengok sedikit keluar kasus Nepal baru-baru ini, itu kan digerakkan oleh anak-anak generasi Z sehingga terjadi penggulingan kekuasaan di sana dengan metode yang digunakan anak Gen Z dan juga menarik karena pemilunya juga pakai Discord, tidak pakai mereka menggunakan platform digital untuk memilih perdana menteri yang saat ini terpilih. Nah, artinya Gen Z sebenarnya punya peluang untuk membangun gerakannya, tetapi ingat media sosial ini punya karakter yang menjebak. Di sini ada post-truth, ada the death of expertise, kemudian juga ada hyper reality. Jadi kalau ditanya, jika ingin memindahkan gerakan dari gerakan fisik ke gerakan digital, tentu butuh sekali literasi digital, kemampuan untuk membaca data, membaca informasi. Kan seringkali Mbak Wafik, kita itu kena post-truth, gejala post-truth. Apa itu post-truth? Kita sering menerima, percaya berita jika cocok dengan kepentingan kita. Benar atau tidaknya itu urusan belakang. Tapi kalau cocok dengan kepentingan kita, segera percayanya. Nah, itu post-truth. Nah, itu terkadang viralitas terkalahkan dengan kebenaran. Viral no justice. Tapi dengan viral ini, saya sering sebut dengan teman-teman mahasiswa, viral ini adalah ruang gerakan baru. Jika Anda berhasil viral, pasti perubahan terjadi. Jadi viral ini kayak demo yang mengajak orang melihat gitu. Itu pun juga membuat orang kembali mempertanyakan bagaimana idealisme anak muda saat ini, apakah bisa tergadaikan dengan hal-hal lain atau tidak. Anda dalam proses pembuatan karya, sekarang kan ini sudah beberapa buku yang sudah Anda tulis, apakah ada rutinitas tertentu kah yang Anda lakukan agar menulisnya bisa lancar Pak, atau seperti apa? Ini seringkali orang salah kaprah ya, menulis buku itu seolah-olah susah. Sebenarnya gampang menulis buku. Kalau memang passionnya, itu dulu. Kalau bukan passion berat. Apapun sebenarnya pekerjaan kalau passion mudah. Nah, kebetulan saya kan menulisnya santai. Jadi saya punya metode seperti ini Mbak Wafik. Saya punya metode namanya metode 100 meter atau 100 halaman. 100 halaman ini kalau ditulis semalam kan susah. Tapi kalau 100 halaman itu dibagi 1 bulan, kan kita bisa dapat, misalnya sebulan itu orang bisa nulis loh. 100 halaman kalau tekun ya, 100 halaman kita bisa bagi 30 hari dapatlah 3,5 halaman per hari. Nah, 3 sampai 4 halaman per hari, jangan bikin dalam satu waktu. Saya kecenderungannya habis sarapan nulis, kemudian istirahat nulis sedikit. Jadi utang saya pada pribadi saya adalah membuat tulisan 3 halaman per hari dan itu mudah. Kalau mau serius. Tapi kalau hanya sekedar santai kayak saya, ya setelah ini lagi ya berhenti lagi, nanti muncul lagi gitu, kira-kira seperti itu. Baik, setelah buku ini dirilis, seperti apa kemudian reaksi ataupun testimoni dari pembaca yang paling berkesan bagi Anda? Pertama tentu sebagai penulis, ketika bukunya dibaca orang itu bahagia, karena sesuatu yang kita pikirkan dibaca orang berbahagia. Nah ini kan buku ini baru rilis 2 bulan dan saya coba tes di WA saya bagi teman-teman yang telah membaca buku ini. Ayo dong bikin testimoni. Nah sekarang di Facebook saya ada 10 lah testimoni yang menggambarkan pikiran mereka terhadap novel ini. Jadi bukan novel ini yang diceritakan, tapi pikiran mereka terhadap novel ini. Sebagian besar juga
saya bisa membedakan karakter pembacanya, Mbak Wafik. Kalau karakter pembacanya aktivis, dia merasa relate dengan novel ini. Tapi yang bukan aktivis kadang-kadang merasa, tidak cocok dengan saya ini. Jadi ini salah satu. Pernah dibedah di Parepare, kemudian di Palopo kemarin juga bedah. Bagi saya tidak tahu bagaimana mengukur reaksinya. Tapi saya melihat orang-orang cukup antusias. Tapi ini kan pembacaan subjektif. Saya sendiri bukan orang yang terbiasa untuk, karena saya orang penelitian latar belakangnya, tentu saja kalau pertanyaannya itu harusnya ada riset. Tapi untuk sejauh ini sih untuk teman-teman aktivis responnya cukup baik gitu. Baik. Nah, untuk pemirsa di rumah yang ingin mendapatkan buku ini bisa di mana, Pak? Ini jalurnya Indi, silahkan hubungi saja di Facebook saya ada, nanti lewat Facebook saya di ini aja, karena juga cetak terbatas, di inbox saja di IG Pepi Albaikuni. Di situ nanti saya arahkan ke ininya, ke penjualnya gitu. Baik, bisa disebutkan juga Pak nanti pesan di mana, langsung nomornya nggak apa-apa? Oke, bisa juga di 081347499533 atas nama Ibu Ayu gitu. Bisa di situ. Pesan langsung juga boleh. Lewat Instagram saya juga bisa. Baik, bisa berikan satu kalimat Pak yang menggambarkan keseluruhan buku ini. Buku ini satu kalimat ya? Satu kalimat. Agama untuk kemanusiaan, aktivisme untuk kemanusiaan, jadi tidak usah pertentangkan. Baik, terima kasih banyak Bapak Pepi Albaikuni, penulis Tahajud Sang Aktivis. Terima kasih juga saudara untuk Anda sudah menyaksikan Sapa Sulsel. Sukses ya Pak untuk bukunya. Terima kasih pemirsa sudah menyaksikan Sapa Sulsel. Saya Wafik Asisa mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit. Terima kasih, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Sampai jumpa, thank you.